Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku akan membahas tutorial atau cara tentang penggunaan Mendeley. Nah, sebelumnya aku akan kasih tahu sekilas tentang apa itu Mendeley dan bagaimana cara installnya, gitu, pemasangannya. Nah, sekarang apa itu Mendeley? Mendeley adalah program komputer dan web yang dikembangkan Elsevier untuk mengolah dan berbagi makalah penelitian, mencari data penelitian, dan bekerja sama secara daring. Jadi guys, Mendeley ini adalah sebuah aplikasi atau program komputer web gitu untuk membantu kita dalam mengerjakan penelitian. Contohnya tugas akhir dan skripsi yang saya alami sekarang. Mungkin ada beberapa dari kita yang belum tahu cara penggunaan Mendeley. Nah, di sini aku akan kasih tahu ke kalian cara penggunaan dan pemasangan Mendeley ke dalam Word. Nah, sekarang kita bahas install atau pemasangannya. Nah, sekarang kita bahas tentang install atau pemasangan Mendeley ke dalam perangkat kita. Kita harus download terlebih dahulu atau cari filenya, minta berusaha dong. Kalau misalnya kalian mau buka panduannya terlebih dahulu, boleh banget. Kalau misalnya kalian mau gunain Mendeley, kalian harus cari tahu dulu ya guys, gimana cara pemakaiannya, gimana cara instalasinya, gimana cara pemasangannya ke Word. Nah, begitu guys. Ini banyak banget. Jadi pertama kali itu kalian install dulu guys. Ini cara installnya. Mendeley adalah program komputer dan web bla 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 yang udah aku bacain tadi di Google. Jadi kalian bisa searching dulu di Google atau punya panduannya, baca dulu panduannya. Nah, ini ada pengguna Mendeley perlu menyimpan semua data sitirin dasar di servernya. Pengguna memiliki hak untuk menyimpan salinan dokumen di server Mendeley. Jadi kita gratis penyimpanannya di Mendeley. Jadi kita nggak perlu banyak penyimpanan untuk referensi jurnal, buku, dan segala macamnya. Nah, setelah mendaftar Mendeley menyediakan ruang penyimpanan gratis guys, gratis di web bagi pengguna sebesar 2 GB. Gratis, sama kayak kalian nonton sekarang, gratis. Tinggal subscribe aja guys, like, comment, share, oke? Semoga bermanfaat aja lah pokoknya. Instalasi aplikasi Mendeley Desktop. Mengunduh aplikasi Mendeley Desktop melalui website resminya yang beralamat di http://www.mendeley.com. Mendeley juga tersedia untuk sistem operasi yang lainnya. Mendeley Desktop for Mac. Help me, nigga. Apa sih bacanya? Dan Mendeley Desktop for Linux. Silahkan di-download disesuaikan dengan sistem operasi pada komputer atau laptop Anda. Oke, baik. Proses instalasi aplikasi Mendeley. Jendela selamat datang. Anda bisa langsung klik next untuk lanjut. Tuh guys, dimana-mana kalau misalnya kita aplikasi itu pasti kebanyakan kita tuh klik next gitu. Kalau nggak yes, paling nggak ada checklistan di next lagi. Nah, oke, lanjut kembali ke Mendeley. Selanjutnya setelah kita klik next, jendela lisensi agreement silahkan dibaca sampai selesai guys. Kemudian klik tombol I agree, tapi biasanya sih aku nggak sampai selesai. Jadi aku cuma ya oke baik gitu, langsung I agree aja lah, oke nj gitu. Nah, masuk ke proses instalasi aplikasi Mendeley Desktop. Pertama, menentukan drive dan folder di mana
Di mana lagi? Mana untuk menyimpan hasil instalasi aplikasi Mendeley Desktop? Silakan tempatkan pada drive dan folder yang Anda sukai. Selanjutnya klik tombol next. Next lagi guys. Menentukan start menu folder dan menentukan nama shortcuts programnya. Jika tidak ada perubahan, langsung klik tombol install. Langsung aja guys, klik tombol install. Nggak ada perubahan ini. Tapi jangan lupa ya, biasanya kalau ada checklistan gitu, disuruh checklist gitu guys. Kalau nggak checklist, nanti tombol install atau nextnya itu nggak bisa diklik gitu. Jadi kalau misalnya memang pada saat kalian belum checklist tombol install atau nextnya nggak keklik, jadi kalian harus install dulu. Install di bagian kotak bawah sekali, biasanya ada kotak kosong gitu loh. Nah, disitulah kalian disuruh checklist. Nah, selanjutnya proses instalasi aplikasi Mendeley Desktop. Tunggu sampai proses instalasi selesai dilaksanakan. Oke, baik. Halaman completing proses instalasi dari aplikasi Mendeley Desktop, klik tombol finish untuk selesai. Kalau udah diproses, udah muncul tampilan yang seperti ini, kalian bisa klik finish. Nah, selanjutnya registrasi akun Mendeley. Jadi instalasi ini bukan hanya langsung instalasi udah selesai. Kalian harus registrasi dulu, oke? Dan pastikan laptop kalian online. Jadi gitu guys. Nah, di sini kalian disuruh isi email dan password. Isi aja. Kalau udah diisi, kalian akan tampil ke halaman selanjutnya. Jadi gini, oke, aku baca aja. Ketika Anda mengoperasikan aplikasi Mendeley, akan tampil jendela login ke aplikasi Mendeley Desktop. Login dulu kalau nggak kalian register. Apabila belum memiliki akun Mendeley Desktop, langsung Anda klik tombol register. Klik tombol register. Kayak kata aku, kalau misalnya kalian nggak punya akun, register aja. Kalau punya akun, langsung sign in aja. Pastikan komputer atau laptop Anda terhubung ke internet. Oke, pastikan. Nah, jika sudah Anda klik tombol register, selanjutnya web browser Anda akan terbuka dan menuju ke halaman register Mendeley. Anda diminta untuk memasukkan email aktif yang Anda dimiliki. Silakan masukkan email Anda, selanjutnya klik tombol continue. Klik aja guys. Anda diminta memasukkan nama depan dan nama belakang, serta password. Silahkan masukkan sesuai dengan data diri Anda. Jika sudah, lanjutkan dengan klik tombol register. Klik lagi guys, register. Tampil jendela konfirmasi bahwa Anda sudah terregistrasi di Mendeley. Langkah selanjutnya menceritakan lebih banyak tentang diri Anda, sehingga Mendeley bisa melayani Anda dengan baik. Lebih baik maksudnya. Diminta untuk mengisi current role dan fault of study, yang berarti peran Anda sebagai apa pada program studi apa. Maaf guys, bahasa Inggrisnya keblibet gitu. Kalau udah diregistrasi, ya kalian next ke step by stepnya aja, ikutin aja ya. Setelah install, registrasi gitu. Oke, isikan sesuai dengan kondisi Anda saat ini di bidang keahlian sesuai dengan bidang ilmu Anda. Jadi kalau misalnya kalian lagi mau nyusun tugas akhir ilmu komputer, ya klik aja computer science gitu guys. Menambah dokumen ke Mendeley. Setelah Anda melaksanakan rangkaian kegiatan instalasi dan registrasi akun di Mendeley, berikut mengoperasikan aplikasi Mendeley dengan double klik aplikasi Mendeley yang sudah Anda install. Jadi kalau misalnya kalian keluar nih ya ke halaman pertama desktop Anda, kalian search Mendeley. Nanti kalian klik 2 kali tuh aplikasinya yang udah kalian install tadi. Nah, kalau udah diklik double klik, jangan lupa kalian pakai internet kalau mau akses Mendeley. Ya, jangan lupa. Oke, baik. Karena kita sudah selesai, selanjutnya akan dilanjutkan dengan penggunaan Mendeley. Check it out. Nah,
tadi udah proses registrasi dan login, jadi ketika kalian udah login, kalian bakal dialihin ke halaman ini guys, karena ini udah aku pakai, jadi banyak banget dokumen-dokumen yang udah masuk. Kalau misalnya belum dipakai, nanti kalian itu dokumennya kosong, ini all dokumen gak ada, all dokumen, all dokumen itu gak ada, seperti yang ditampilkan di PDF ini, kosong. Nah, caranya pertama itu kalian gak langsung tambahin dokumen aja gitu, tambahin dokumen. Jadi pertama itu kalian harus menghubungkan antara Mendeley dan Word. Kalau misalnya nggak dihubungi, nanti kalian bingung gimana cara masukinnya ke dalam Word yang akan kalian buat di dalam tugas yang akan kalian tambahkan di dalam penelitian kalian gitu. Ya pokoknya kalau misalnya kalian mengutip dari jurnal, mengutip dari buku-buku, kalian harus pakai Mendeley biar tahu hak ciptanya. Jadi kalian tuh nggak disangka orang plagiat gitu. Jadi udah jelas kan gitu kan, kalian menyebutkan siapa yang menciptakan pernyataan-pernyataan yang kalian kutip itu. Nah, untuk menyambungkan antara Mendeley dan Word, kita klik Tools, nanti ada pilihan-pilihan ini, kalian pilih install MS Word plugin, gitulah pokoknya. Karena tadi udah proses registrasi dan login, jadi ketika kalian udah login, kalian bakal dialihin ke halaman ini guys, karena ini udah aku pakai, jadi banyak banget. Beralih ke Word, biasanya kalau misalnya udah terpasang antara Mendeley dan Word, kalian klik referensi nih. Nah, udah kepasang guys. Nih, ini nih. Kalau misalnya belum terpasang pluginnya, itu nggak ada open Mendeley. Ini nggak ada Mendeley dan insert citation buat dengan logo Mendeley gini, nggak ada guys. Jadi ini kosong karena ini udah terpasang, jadi udah ada nih, udah ada logo Mendeley-nya di insert citation, udah ada juga open Mendeley dan style Amerika Psychological Association. Astaga, 6 tahun edition, 6 tahun sik apa sih, gak tau pokoknya gitulah. Kalau misalnya udah diinstal, otomatis di sini akan ada tulisannya berubah dari yang tadi install jadi uninstall. Oke. Nah, selesai. Itu cara pemasangan antara Mendeley dan Word. Mendeley masuk ke Word gitu. Oke, selanjutnya next. Kita akan bahas cara memasukkan dokumen di Mendeley. Check it out. Oke, baik. Kita akan lanjut dengan cara memasukkan dokumen ke dalam Mendeley. Pertama-tama kalian langsung aja fokus ke sebelah kiri atas kalian, ada tulisan add. Di situ ada gambar kertas kayak ada tanda tambahnya gitu. Terus di sebelahnya ada kayak segitiga terbalik gitu. Kalian klik aja, nanti ada pilihan seperti ini. Pertama-tama kalian pilih add file. Add file ini untuk meng-add suatu folder PDF gitu tentang apa yang mau kalian masukin, kayak referensi jurnal biasanya. Kalian klik aja, nanti kalian ke dokumen kalian yang mau dimasukin, apa aja boleh. Ini aku akan masukin dokumen yang akan aku kasih contoh ke kalian aja nih. Oke. Nanti dia muncul yang paling atas sekali, itu ada tuh autornya Haryani, terus pemanfaatan sistem judulnya, dan tahunnya 2015. Yang
nerbitin itu Paradigma, dan ini sekarang kita tambahin ke Mendeley-nya tanggalnya. Nah, ini di sebelah sini ada detail jurnal yang kita masukin. Ini tipenya jurnal artikel yang kayak kata aku itu dia udah otomatis kayak kedeteksi gitu. Dari mulai judulnya, autornya, terus tahunnya, terus abstraknya, isinya segala macam. Ini kalian bisa lihat sendiri. Ini udah lengkap, kayak katalognya juga, filenya udah lengkap, karena kita tuh paling mudah kalau nambahin referensi jurnal, karena cuman add file terus dia langsung otomatis keluar gitu rincian-rinciannya. Jadi deh masuk ke Mendeley-nya. Nah, yang kedua itu add entry manually. Ini kayaknya emang untuk memasukkan secara manual. Biasanya itu bisa dengan sering digunakan itu buku, referensi buku. Kalian pilih, kan pertama itu tipenya pasti jurnal artikel ya. Ganti aja jadi book. Tuh, klik book. Nanti kalian misalnya nih autornya siapa sih? Autornya Sukamto misalnya. Sukamto. Nih, ini aja nih, klik langsung. Tahunnya misalnya 2017. Terus page-nya nggak usah, abstraknya juga nggak usah diisi, teksnya nggak usah, author keyword-nya nggak usah, city-nya kota mana dia, misalnya kota mana sih Sukamto, misalnya Jogja ya, aja lah, Yogyakarta. Misalnya dia edisi 1, editionnya nggak usah diisi. Kalau misalnya ada edisinya 1, 2, 3, 4, kalian isi buku ini tuh edisi yang keberapa gitu. Misalnya nggak ada ya, lewatin aja. Ini untuk editornya, misalnya buku itu punya editor, emang punya editor pasti ya yang ngedit buku itu. Tulis aja siapa kayak gitu. Cuman penulisannya pertama itu akhir namanya dulu ya, sama kayak kita nulis autornya, penulisnya itu yang pertama kita tulis itu emang nama depannya, tapi nanti keubah sendiri secara otomatis. Jadi nama belakang itu di depan, nama depan itu di belakang. Kayak gini nih contohnya nih, AS Rosa. Sebenarnya sih ini mah yang pertama itu Rosa AS yang benernya. Ini juga M Salahuddin, jadinya Salahuddin M. Karena penulisan autor itu pasti nama belakang dulu yang pertama. Nah, kalau ini untuk editor, kita langsung aja tulis nama belakang baru nama depan. Oke. Misalnya Dani M, koma M, gini. Terus klik. Publishernya siapa? Paradigma misalnya. Paradigma. Terus ini kalau book biasanya nggak pakai URL ya. Jadi langsung lewatin aja. Katalog ID-nya juga kalau misalnya kalian tahu ISBN-nya masukin aja. Kalau misalnya nggak tahu ya udah lewatin aja, nggak apa-apa. Filenya misalnya kalian dapet filenya nih yang buku online gitu, ya udah nggak apa-apa, masukin aja file untuk bukunya. Tapi kalau nggak ada ya udah nggak usah dimasukin. Jadi cuman kayak nama-nama atau kayak form data yang perlu lah pokoknya, kayak autor, tahunnya, terus kota mana gitu, edisinya, editornya siapa, penerbitnya juga siapa, terus yang nerbitin lah pokoknya, penerbit, publisher gitu. Terus ISBN-nya juga masukin kalau ada ya, usahain sih ada sih untuk ISBN. Jadi kalau misalnya kalian di halaman depan buku tuh ada tuh di paling bawah ISBN-nya, nah masukin aja nomornya. Nah udah, kalau misalnya selesai udah tinggal save aja, klik save. Nah udah kan. Oh iya, lupa apa yo, judulnya.
lupa judul. Jangan sampai lupa ya kayak aku. Aduh, malu-maluin. Stupid, I'm not gonna let you get the chance. Kalau misalnya kalian mau delete, tinggal delete aja nih. Klik kanan, terus delete. Ini juga nih. Ini klik dulu, klik kanan, terus delete yang paling bawah sekali. Oke. Kalau misalnya kalian kurang jelas, aku ulangin lagi ya. Untuk buku, paling bawah, add entry manually. Nah, pertama kalian ubah tipenya jadi buku. Kedua, kalian isi autornya, Sukamto. Nih. Tahunnya 2017. Terus lewatin tag sama abstraknya. Tagnya juga lewatin, autor keywordnya juga lewatin. Kotanya isi, misalnya Bandung. Edisinya isi kalau misalnya dia punya edisi. Terus editornya juga isi. Pertama yang kalian tulis adalah nama belakangnya, koma, baru nama depannya. Ini udah ada formatnya nih. Publisher ini tuh yang nerbitinnya. Misalnya Paradigma. URL lewatin aja. Katalog IDS isi yang ISBN-nya. Kalau misalnya kalian di buku tuh paling bawah ada ISBN, bawah sekali. Kalian masukin aja nomor-nomornya. Kalau misalnya nggak kefoto ya udah nggak usah dimasukin, langsung save aja. Oh iya, jangan lupa judulnya ya, ini nih, jangan nggak ada titel. Misalnya ilmu komputer. Tuh, untuk judul di sini ya, save. Nah, ada kan Sukamto, titelnya ilmu komputer, tahunnya 2017. Publishernya itu tadi kita isinya Paradigma, terus tanggal waktu kita input tadi. Nah, di sebelahnya ada detailnya, udah lengkap seperti apa yang kita isi tadi. Oke, sekian dulu untuk cara masukin file atau referensi jurnal dan buku di Mendeley. Langsung aja ke cara selanjutnya, yaitu cara memasukkan referensi atau kutipan dari Mendeley ke Word. Cekidot, kita lihat langsung. Oke, kita lanjut ke cara memasukkan kutipan ke dalam Word dengan mencantumkan referensi yang udah dimasukin ke dalam Mendeley. Pertama-tama itu kita ketik dulu. Menurut siapa nih? Pertama pasti kita setting dulu ya, sesuai aturan penulisan penelitian. Ini untuk contoh melampirkan kutipan. Yang perlu kalian ingat, kutipan itu pertama kurang dari 5 baris kalimat, dia itu spasinya 2. Lebih dari 5 baris itu spasinya 1. Oke? Menurut siapa nih? Menurut langsung kalian insert aja. Menurut siapa? Misalnya Sukamto. Menurut siapa sih? Menurut siapa? Salahuddin aja ya. Rosa. Nih, Rosa AS M Salahuddin. Kalian klik aja, tinggal klik, lalu klik OK. Otomatis dia akan mencantumkan nama yang kalian klik tadi. Oke, tunggu ya. Nah, selesai. Udah dicantumin, kalian nggak perlu ngetik lagi untuk pencantuman hak cipta kutipan itu. Kalau misalnya kalian pakai Mendeley itu kelihatan banget. Kenapa kelihatan banget? Karena kalau kalian klik nih ya, beda. Kalau menurut kan diketik ya.
bisa diklik satu-satu. Kalau misalnya kutipan itu sekali klik dia akan ngeblok semua kalimat yang berkaitan. Langsung aja kalian ketik kutipannya, isinya ya. Karena aku udah ngetik, jadi aku tinggal paste doang. Jadi menjelaskan bahwa kutip 2, jangan lupa pakai kutip 2 untuk isinya. Model SDLC air terjun atau waterfall sering juga disebut model sequential linear atau sequential linear atau alur hidup klasik atau classic life cycle. Model air terjun menyediakan pendekatan alur hidup atau terurut dimulai dari analisis, desain, pengodean, pengujian, dan tahap pendukung atau support. Selesai, itu caranya. Selanjutnya gitu. Karena aku tadi udah bilang, kalian kalau misalnya kurang dari 5 itu pakai 2 spasi, kalian harus atur ya. Diblok aja semuanya, terus kalian kasih 2 spasi. Oke. Nah, gini cara ngutipnya guys, oke? Jangan lupa apa? Oke, sekian dulu tata cara penggunaan Mendeley ini, dan aku tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Terima kasih.